defisit dan hutang. Ada yang ingin berpendapat terkait dengan hutang Indonesia, pemerintah? Karena nggak presentasi ditanya. Saya nggak tahu. Mukhlisan, saya tak tahu. Mukhlisan, Iya, kenapa Pak? ada ini pendapat itu terkait dengan utang Indonesia gimana? Menurut saya kalau utang ya bagus-bagus saja sih utang Pak, asal utang itu bisa untuk membuat kesejahteraannya meningkat. Oke. Mukhlisan. Yuk, sudah. Saya nggak tahu. Izin Mbak, kalau dari saya sendiri pun melihat hutang mungkin perlu diperhatikan lagi ya Pak, karena per 31 Mei itu hutangnya udah sampai 7.000 triliun dan mungkin perlu dipertimbangkan lagi kalau misalkan kita mau utang lagi, karena melihat beberapa negara juga sudah ada yang bangkrut dan baru-baru ini kita tahu bahwa Sri Lanka sudah bangkrut gitu Pak. Karena mungkin kalau menurut saya kalau misalkan kita utang ke lembaga moneter internasional gitu ya Pak, ke IMF atau ke World Bank, mungkin efeknya itu tidak terlalu, bukan, efeknya besar, cuman tidak terlalu menjerat gitu Pak. Daripada kita utang itu secara bilateral, contohnya kayak ke Cina. Nah, saya itu dari beberapa tahun yang lalu kayak sering ngebaca artikel ataupun jurnal yang menjelaskan bahwa sudah banyak negara-negara yang terjerat jebakan utang dari Cina gitu. Contohnya kayak negara-negara di Afrika, karena memang kalau dilihat secara politik global, kalau Amerika itu kan invasinya itu berupa fisik ya Pak, kayak ke Timur Tengah gitu. Nah, kalau saya lihat Cina itu invasinya ke dari segi ekonomi. Contohnya itu di beberapa negara di Afrika itu sudah banyak negara yang terjerat utang yang pada akhirnya pemerintah di sana itu kehilangan kemampuan untuk membayar, sehingga dampaknya secara ekonomi itu ada negara yang mata uang itu sekarang pakai mata uang yuan, mata uang Cina. Dan itu kalau dilihat dari segi ekonominya, bahkan di beberapa negara di Afrika juga dari segi militer, mereka juga sudah tidak punya apa ya Pak, tidak punya kedaulatan karena untuk pasukan keamanannya sendiri, karena terjadi gejolak perang saudara di dalam negara tersebut, itu pasukan Cina itu sudah banyak yang sampai di sana. Jadi secara tidak langsung, sama halnya ketika di Timur Tengah itu pasukan Amerika banyak di sana, kalau di Afrika itu yang banyak adalah pasukan dari Cina. Kemudian di negara-negara Asia Tenggara juga banyak yang sudah terjerat, salah satunya itu Laos, sekitar tahun 2020 atau 2021 kemarin itu saya ada baca kalau satu bandara di Laos itu sudah tergadaikan gitu Pak, dan akhirnya kepemilikannya sudah digeser ke pemerintah Cina. Mungkin itu sih Pak dari saya. Terima kasih. Nafis, jangan kelihatan dulu, baru ditanya. Nafis, ada komen terkait hutang? Kok ada komen?
Harus komen. Kalau menurut saya, Pak, kalau pemerintah melakukan utang untuk keperluan masyarakat yang sifatnya produktif, itu masih dalam batas wajar lah, Pak. Contoh untuk yang sifatnya produktif dan investasi dalam jangka panjang itu, contohnya misalnya untuk membangun infrastruktur, membiayai pendidikan dan kesehatan dalam jangka panjang, tentunya nanti akan menghasilkan dampak berlipat untuk generasi mendatang, Pak. Apalagi nanti di Indonesia tahun 2045 katanya akan mendapatkan bonus demografi, Pak. Jadi memang perlu dipersiapkan sejak dini mungkin. Salah satunya dengan cara berutang itu, Pak. Itu menurut pendapat saya, Pak. Monggo ada lagi yang mau berpendapat terkait dengan utang? Mas co-host, Rifki. Ya, Pak. Monggo. Kurang lebih sama kayak teman-teman yang lain, Pak. Asalkan masih sesuai sama itu anggaran sendiri, kemampuan membayarnya. Jadi nggak apa-apa menurut saya melakukan utang. Oke, lagi. Fikri? Saya nongol langsung tak tanya. Ya Pak, untuk masalah utang, saya rasa mungkin kalau dari contoh kecil ya Pak, sebenarnya utang itu bisa jadi satu hal yang produktif, tapi juga di sisi lain juga menjadi bumerang gitu Pak untuk kita. Contohnya mungkin untuk skala yang kecil seperti kalau kita sebagai pribadi ya Pak berutang gitu. Kalau kita berutang untuk kegiatan yang konsumtif, tentunya itu menjadi masalah gitu terhadap keuangan kita. Namun jika utang itu bisa menjadi suatu hal yang produktif, berbeda cerita, bahkan itu menjadi pendapatan tambahan untuk kita. Mungkin contoh sederhananya seperti tukang ojek yang dia awalnya menyewa motor, pada akhirnya dia memilih berutang, menyicil untuk ngojek yang bisa mendapatkan pendapatan lebih gitu, dan dia mendapatkan motor. Saya rasa itu berlaku juga untuk sebuah negara ya Pak. Jadi andaikan utang itu memang digunakan untuk suatu hal yang produktif dan bisa memberikan dampak positif ke depannya, itu menjadi suatu hal yang sangat baik sih Pak. Terus yang perlu diperhatikan juga bahwa utang-utang yang terjadi itu tidak ada manajemen resiko yang baik gitu Pak. Jangan sampai kayak yang di Sri Lanka itu terjadi juga. Saya sepakat sama Yuda tadi bahwa apa yang terjadi di Sri Lanka juga terjadi di Indonesia gitu. Diharapkan utang-utang kita itu masih terkendali dan masih di bawah di bawah kendali yang baik lah Pak, dan bisa menjamin kalau kita nanti bakal bisa melunasi itu. Seperti itu sih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ubed? Mungkin menurut saya pribadi Pak, Indonesia punya hutang yang sudah dibilang cukup banyak ya Pak, sesuai yang dikatakan Yuda. Sebenarnya sih hanya buruk sih Pak, terlebih Indonesia kan masih negara berkembang yang mungkin bisa dikatakan tengah-tengah lah ya, mau maju ke atas tapi mau maju tapi susah, tapi masih berkembang tapi bukan yang berkembang banget gitu Pak. Dan jika kita lihat persebaran infrastruktur yang ada di pulau-pulau mungkin luar Jawa itu masih terlalu jauh banget kan Pak. Nah, dengan kita melakukan hutang ya tentunya dengan manajemen risiko ya Pak ya. Mungkin keadilan kesejahteraan itu lebih merata, dan harapannya itu ketika kita berinvestasi di bidang infrastruktur ataupun pengembangan lahan lainnya, itu akan memberikan kita timbal balik dengan valuasi propertinya kan Pak, karena kan mungkin tiap tahun kan selalu meningkat kan. Jadi karena negara maju pun bisa menghasilkan passive income dari propertinya Pak. Nah mungkin dalam kita berhutang dan menggunakannya itu
untuk meningkatkan infrastruktur, bisa memberikan multiplier efek kepada masyarakat yang ada di daerah yang terpencil itu, sehingga mungkin dengan adanya tol bisa terjadi pertumbuhan ekonomi di sana. Terus belum lagi tol itu nanti harganya bisa membantu masyarakat banyak, jadi bisa memberikan passive income kepada negara sih Pak. Mungkin itu Pak menurut saya. Terima kasih. Baik. Ada lagi yang mau berpendapat? Itu ya, dia berbicara apa ya, berbicara terkait dengan hutang ya. Kalau mungkin dari sisi pribadi ya, dipergunakan untuk konsumtif ya, atau dipergunakan untuk produktif. Produktif dalam artian kadang-kadang mungkin ketika kita mungkin mau memulai bisnis ya, memulai bisnis sisi lain. Kayak kita memulai bisnis butuh modal. Itu kan bisa dari dua, dari sisi kita nabung dulu, terus uangnya terkumpul, memulai bisnis, atau kita dapetin uang dari orang gitu ya, atau entah dengan berutang atau dengan menggunakan saham gitu ya. Kita menjual saham gitu ya, saham untuk perusahaan gitu, menjadi saham perusahaan ke orang itu, ke berutang atau dengan mana itu. Kalau dengan menabung berarti kan ya masih ada waktu nunggunya gitu ya. Waktu nunggunya tepat atau tidak, momennya jangan-jangan momennya hilang gitu, jangan-jangan semacam itu. Kalau berutang mungkin momennya bisa pas, tapi juga ada resikonya nanti ketika tidak ternyata prediksi kita terhadap momen itu bisa salah, terus resiko untuk tidak terbayarnya semacam apa, itu yang perlu diperhatikan juga. Saya dulu mungkin sudah pernah cerita ya, mau ditawarin bisnis sama teman. Bisnisnya itu dulu cash keras gitu, menyediakan cash keras untuk untuk alat-alat berat. Dan kalau orang alat berat itu dijual dengan kredit harganya sekian, dengan cash itu sekian, tapi cash keras yang selisih berapa bulan itu sekian itu harganya. Jadi harus bermain di selisih harga antara kredit dan cash gitu. Main di antara itu. Cuman satu hal yang ditanyakan ke saya waktu itu, aku butuh dana sekian, punya nggak? Terus kalau punya dari gaji nggak? Kalau dari gaji nggak usah. Kalau dari gaji nggak usah, ya udah saya nggak. Punyanya dari mana selain dari gaji? Maksudnya adalah dia mencoba untuk menawarkan bisnis, tapi ketika mungkin bisnis itu tidak sesuai dengan ekspektasi, kalau kita tidak menggunakan gaji kan ya kayak uangnya udah uang, kayak walaupun mungkin ya lumayan juga, tapi uang dia nggak bilang gitu. Uang dia kadang-kadang juga ini uang dia nggak bilang, dan kehilangan ini sedikit melebar ya, kehilangan itu beda-beda masing-masing orang. Waktu itu dulu bos saya, bos besar di Slipi itu pernah cerita habis rugi investasi. Dia cerita habis rugi investasi sekitar 200 sampai 300 juta. Itu ceritanya juga tenang doang. Ceritanya juga santai gitu. Kita yang dengerin, hilang uang segitu, nyantai aja Pak ini. Tapi ya memang materialitas itu beda masing-masing orang, masing-masing individu, masing-masing individu beda. Tadi ya kalau ada pilihan ketika mungkin berbisnis digunakan untuk produktif, berbisnis ketika menggunakan utang atau saham, ada kemungkinan langsung terkumpul dan ada risikonya. Saham itu kalau perusahaan kita awal yang percaya siapa sih?
kita mendirikan perusahaan, terus kemudian langsung jual saham ke orang. Perusahaan nanti saya gini-gini. Kalau di awal-awal pasti akan jarang, kecuali orang yang kenal banget dengan kita. Orang yang kenal banget dengan kita. Mau beli saham perusahaan yang awal banget tuh, punya prospek gini-gini kan, mungkin jarang yang percaya, jarang yang trust itu, atau jarang yang menaruh ekspektasi di sana. Walaupun mungkin ada juga yang mungkin punya naluri bisnis dan sebagainya, mungkin nggak ngerti juga. Tapi ketika saham di awal-awal berdirinya perusahaan kayaknya agak susah. Agak susah kecuali kalau dengan utang ya tadi bisa terkumpul, tapi ada resikonya. Terus saya juga ini dulu pada saya nggak diterima kerja kan waktu habis lulus dari IPB itu, teman-teman kerja, terus pengen usaha. Ya kita kan dari keluarga yang mungkin ya biasa gitu ya, biasa usaha. Nggak ada ininya, nggak ada modal. Terus dari mana? Ya mau minjem bank gitu, mau minjem bank. Ya pertanyaan sederhana Bapak sama Ibu kan, nanti kalau bayarnya pakai apa kalau bisnisnya gagal? Adik saya tuh jawabnya juga santai. Ya udah, rumahnya dikasih aja. Bapak aku ya stres. Ya udah ini harus digadekan dijaminkan. Ya stres. Tapi kira-kira kayak gitu. Ada resiko-resiko kita mau berutang. Di di negara mungkin juga sama. Di negara mungkin tadi yang disampaikan, di negara mungkin juga sama. Satu hal yang mungkin nanti aku share screen. Screen aja. Terus di sampai mungkin pernah ingat dengan persamaan ini kan, persamaan terkait dengan pendapatan nasional atau produk domestik bruto lah. Y sama dengan C ditambah I ditambah G dikurang T ditambah dengan ekspor dikurang impor itu ya, kurang M ya. Nah, ini government expenditure, spending dikurang dengan tax, ya kan? Jika ekonomi tumbuh, gini kan ya naik ya. Ya, ekonomi tumbuh berarti Y-nya kan naik, ya kan? Y-nya itu naik. Ketika Y-nya naik, ini misalkan ya, walaupun realnya mungkin bertambah juga. Ini dianggap konstan. Ini dianggap juga dengan konstan. Ini juga konstan gitu kan. Tinggal G sama T. Tinggal G sama T. Supaya ininya naik besaran mana? G, Pak. G ya. G lebih besar dibandingkan T. Dimana di sini adalah defisit. Kira-kira gitu ya. Walaupun nanti akhirnya semacam apa. Atau hutang. Ya kan dibayar dengan hutang. Atau pembiayaan lainnya. Maka dalam tanda kutip ya di kalangan mungkin beberapa ekonom itu menganggap bahwa ketika pemerintah men-set defisit untuk anggarannya, maka secara kelihatannya atau maka diasumsikan bahwa pemerintah suatu negara tersebut sedang untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Kira-kira dalam keadaan normal ya. Kira-kira.
sedang dirangsang untuk mencoba untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ketika dia G-nya lebih kecil dibandingkan dengan T-nya, maka diasumsikan atau di benak para ekonom lah kira-kira atau beberapa orang, maka pemerintah ini sedang mengerem perekonomian, menarik lebih banyak dari perekonomian dibandingkan menggelontorkannya lagi. Dibanding teman-teman. Maka kenapa biasanya kebijakannya rata-rata di sini ya, rata-rata di sini itu misalnya defisit karena itu dalam rangka untuk mensiarkan atau mengatakan kepada yang lainnya bahwa kita sedang mengupayakan pertumbuhan ekonomi. Mengupayakan pertumbuhan. Walaupun secara realnya mungkin nanti surplus gitu ya, mungkin surplus secara di akhir tahun gitu ya. Tetapi di awal tahun sudah mencanangkan untuk ekonominya dalam tanda kutip tumbuh, mendukung pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau di akhir tahun surplus terus juga mungkin dilakukan adalah paling guyon doang gitu. Kayaknya negatif, kayaknya defisit, tetapi di akhir tahun kok surplus selama 5 tahun berturut-turut ya, mungkin itu juga jadi questionable juga. Apakah memang maka ekonominya direm atau tidak? Ekonominya direm atau tidak? Dan mungkin kalau pertumbuhan ekonominya misalkan 5% gitu ya untuk tahun itu, kemudian ternyata surplus, itu beberapa kan menganggap kalau defisit mungkin pertumbuhannya lebih dari 5% gitu, kira-kira kayak gitu. Mungkin ada yang berpendapat. Nah, ini dari sisi menyelidiki pertumbuhan dari sisi pertumbuhan ekonomi. Terus kemudian yang kedua adalah kalau kita tadi terkait dengan mungkin hutang kepada, memang perlu di manajemennya. Beberapa negara juga berhutang lumayan banyak ya, bahkan ada yang lebih dari kemampuan total ekonominya dalam satu tahun, beberapa kayak gitu. Negara besar terutama, kadang-kadang Jepang kayaknya lebih dari PDB-nya, Amerika juga sama rasa-rasanya dari PDB-nya. Kita di manage sekitar 60%-an dari PDB, 60% dari PDB. Total utang kita 60% dari ekonomi untuk kemampuan membayarnya, kira-kira. Dan satu hal yang kalau baca emang bukunya yang orang Amerika gitu. Amerika itu kalau lihat di Rosen ya, bukunya Rosen kalau nggak salah, Amerika itu ketika memasukkan social security atau tunjangan bagi pengangguran, tunjangan bagi orang-orang yang memang sudah tidak bisa bekerja lagi atau sudah tidak bisa bekerja, itu rata-rata anggaran dia akan defisit. Selalu defisit tiap tahun. Rata-rata kayak gitu. Tetapi ketika mengeluarkan social security itu dikeluarkan dari anggaran dalam tanda kutip. Jadi anggaran pemerintah itu dikeluarkan untuk social security. Itu kadang defisit, kadang surplus. Ketika surplus, ketika tax-nya itu lebih besar dibandingkan dengan government spending-nya, dengan pengeluaran pemerintah, itu satu yang kadang-kadang dikatakan di buku itu, nggak tahu apakah, yang mungkin juga bisa jadi kesepakatan dalam tanda kutip ekonom gitu ya. Ketika pajak yang dipungut oleh negara itu lebih gede dibandingkan dengan pengeluaran pemerintah, itu kalau nggak Presiden Bush atau Presiden Reagan, Ronald Reagan itu bilang we tax too much. Pajaknya itu kita narik kepada masyarakat itu kebanyakan. Ya. Nah, butuhnya sekian, nariknya kok banyak banget gitu. Kira-kira kayak gitu dalam logika sederhana saya gitu, ekstrimnya kayak gitu. Nariknya kebanyakan. Butuhnya tahun itu cuma segini kok, nariknya banyak banget. Nariknya banyak banget. Nariknya kebanyakan. Jadi ada satu kesimpulan yang diambil oleh presiden di sana tuh kayak gitu. Atau tadi diambil satu perkataan yang mengatakan bahwa ya kita too much.
Batasnya terlalu. Tapi kan di sana ya beda. Dan tadi dibayangkan utangnya di-manage dengan baik, ya, di-manage dengan baik. Kita udah ada berapa batasannya? 3% ya, defisit APBN itu 3% dari PDB. PDB di pandemi mungkin lebih ya, pandemi lebih karena untuk tunjangan mempertahankan daya beli untuk dan sebagainya, untuk kesehatan dan sebagainya, maka ketika penerimaan pajaknya masih sedikit ya otomatis mungkin dilebarkan untuk defisitnya. Kenapa kita juga dapat vaksin yang mungkin sebarannya juga sudah cukup lumayan banyak gitu kan. Di awal-awal ketika pandemi itu beberapa negara besar kan udah booking vaksin dulu. Amerika booking vaksin, Jerman booking vaksin, Korea booking vaksin. Kita juga melakukan hal yang sama gitu. Untuk bayar di muka terlebih dahulu juga sama. Ya, aku juga protes gitu ketika beberapa negara yang tidak berpunya itu tidak tercover dengan vaksinasi itu ya mungkin akan menyebabkan munculnya varian-varian baru gitu kan. Munculnya varian karena tidak semuanya tercover, belum tercover yang mencukupi gitu. Jadi ada kemungkinan ke sana. Dan pandemi dilebarkan mungkin. Sebelum pandemi rasa-rasanya Bu Sri Mulyani ngincernya 2% ke bawah. Ngincernya 2% ke bawah. Ya mungkin ada reason untuk 3% kayaknya udah kebanyakan dan sebagainya 2% ke bawah. Tapi tetap memperlahankan skema untuk tetap defisit karena tadi meyakinkan orang bahwa pemerintah Indonesia sedang mengharapkan adanya ekonomi yang tumbuh, gitu ya, kan tidak mengerem pertumbuhan ekonomi lah kira-kira. 2% ke bawah, nah, sekitar 2% ke bawah. Pertumbuhan ekonomi Indonesia itu 5%-an. Mungkin sebelumnya di India itu 7%, tapi ini defisitnya sekitar 3%-an. Mereka defisitnya kalau nggak salah sekitar 6 atau 7% dari PDB. Kalau saya tidak keliru di India dan di Indonesia. Jadi yang diperlukan diusahakan untuk yang produktif di manage tuh ya gampang bukan gampang, prakteknya mungkin tidak semudah yang kita bayangkan. Prakteknya kadang-kadang tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi saya dulu sebelum sekolah di 2006 ya, di 2000 saya masuk Predip itu 2007 kalau saya tidak salah. Masuk Predip di 2007, sebelum itu kerja di yang menyekolahkan orang ke luar negeri. Itu dananya dari hutang dari dulu World Bank, Asian Development Bank, sama Japan Bank, 3 itu kira-kira yang pernah saya alami. Tapi negosiasi yang pernah saya alami itu dengan Jepang, terus yang kemudian yang IDB sama World Bank saya enggak. Yang IDB itu dengar ceritanya aja. IDB dengar ceritanya aja. Salah satu ceritanya adalah yang IDB itu pada saat awal pinjaman mungkin saya sudah cerita. Awal pinjaman kemarin ke orang luar negeri, tapi 40%-nya biaya konsultan. Untuk nanti kirim uang ke sana, nengokin memantau anak ini penyerapan belajarnya kayak gimana, kira-kira gitu tuh ada konsultannya. Jadinya sekitar 40%, 60% malah, 40% lah. 40% tuh biaya konsultan. Kadang-kadang ini gitu ya, 40% biaya konsultan, gede banget. Terus akhirnya waktu itu bos ini, ya udah dikerjain sendiri aja lah. Mungkin ada sedikit yang tidak terlalu profesional mungkin, tapi sedikit worth it dibandingkan dengan meng-hire konsultan dengan biaya segitu. Ya cukup besar, terus ditambah dengan ya mungkin ya kita sendiri juga masih tetap harus melakukan pekerjaan sama. Yang kedua, pada saat itu juga itu kan sering diajar rapat tuh. Sering diajar rapat dengan
Bappenas yang memonitor untuk pinjaman dari luar negeri, Bappenas. Nah, saat dimonitor itu kan, ini proyek ini progresnya gimana, proyek ini progresnya gimana, proyek ini progresnya gimana gitu. Dan ketika kita berutang dengan utang luar negeri itu ada skema gini. Saya nggak tahu apakah masih berlangsung atau tidak. Jadi ada namanya komitmen fee. Jadi hutang misalkan 1.000, ya 1.000, digunakan itu misalkan 200, ini 200 digunakan ya. 200, ini kena bunga. Bunganya nggak dari yang 1.000, yang dari 200 yang digunakan. Tapi yang 800 itu kena komitmen fee. Semacam bunga juga kayak biasanya lebih kecil dibandingkan dengan bunga, itu kena komitmen fee. Kena komitmen fee. Nah, dipakai-pakai akan kena komitmen fee. Ya, mungkin dirasa untuk lebih cepat terpakai. Tapi itu kadang ada yang 2 tahun sampai 2 tahunan. Dari proyek mungkin 6 atau 7 tahun, itu 2 tahun masih belum ngapa-ngapain. Progresnya masih di bawah. Rasa-rasanya 15% masih di bawah waktu itu ya. Waktu saya tahu. Ada yang kayak gitu juga. Yang berarti kalau berhutang, proyeknya nggak jalan-jalan, cuman bayar komitmen fee, tok ya rugi kan? Ya rugi kan. Proyeknya tidak jalan-jalan, cuman bayar komitmen fee, padahal proyeknya nggak jalan. Proyeknya nggak jalan. Dan intermezzo aja, ya pas yang dengan Jepang itu juga agak salah perhitungan. Kita pikir bahwa ketika orang itu perlu kuliah di luar negeri, karena sebelum pinjaman sebelumnya kayak gitu, kita orang di kuliah di luar negeri itu kan butuhnya mata uang di sana gitu kan. Mata uang di sana, kita skemanya pembiayaan itu 95% dari pinjaman, 5% dari dana APBN. Nah, menghitung 5%-nya gimana? Tadinya bukan kalau orang sekolah di luar negeri ya udah 100% pakai dana loan atau dana pinjaman gitu kan, dana pinjaman. Nanti kalau mereka di sekolahnya di luar negeri untuk persiapan atau untuk matrikulasi di dalam negeri, yang bayarnya bisa paro-paro gitu kan. Dari loan sekian persen, dari APBN sekian persen, tetapi APBN itu memang khusus untuk yang pengeluaran yang di dalam negeri. Nah, yang pas yang JBIK itu kami nggak ngawal sampai ditanda tangan gitu kan. Maunya kami kayak gitu, yang pengeluaran di luar negeri itu semuanya pakai yen. Kalau di Indonesia ya 50-50, pakai yen sekian persen, pakai rupiah sekian persen, pakai APBN sekian persen. Tetapi karena nggak dikawal, itu jadinya yang kuliah di luar negeri juga pakai mata uang asing. Ketika ada fluktuasi kurs ya beresiko banget. Ketika ada fluktuasi kurs ya nggak tahu, kemarin tadinya smooth aja lancar untuk ya, ini sekedar ini untuk terkait dengan hutang dalam artian pribadi tadi. Macam-macam atau monggo terserahkan persepsinya masing-masing juga lain. Kalau Mas berutang mungkin dengan produktif, dengan mengencourage untuk cepat dapat uangnya dan momennya bisa lebih pas gitu. Tapi untuk memastikan bahwa momennya itu pas atau tidak kan tidak bisa 100%. Ada faktor lain yang mungkin bisa dipertimbangkan. Kira-kira itu untuk awal. Mau kalau ada yang mau komen. Terus yang untuk materi kali ini itu terkait dengan utang ya, pembahasannya pengertian untuk defisit dan utang. Kemudian kalau tidak salah ke bawah dulu ini, kalau ada hutang, kira-kira siapa sih yang sebaiknya menanggung bebannya? Sebaiknya menanggung beban hutang itu. Sebaiknya menanggung beban itu. Yang kedua, yang topik terakhir adalah ketika butuh dana untuk pembangunan, itu pilihannya dua sebenarnya. Pilihannya dua. Nyetak duit atau narik pajak gitu kan. Nyetak duit dari
di bank sentral atau yang ditunjuk gitu kan. Kemudian dia itu narik pajak dari masyarakat. Kita nyetak duit ada resiko inflasi. Ketika narik dari masyarakat berarti menarik pajak. Nah, gimana kalau butuhnya besar itu pajaknya nggak sekaligus gitu. Pajaknya dicicil dari tahun ini sekian, tahun berikutnya sekian, tahun sekian. Gimana supaya dapat dapat uang banyak dengan pajak yang dicicil? Ngutang. Maka jawabannya to tax or to borrow. Pertanyaan berikutnya. Kita lihat dulu untuk pengertian defisitnya ya. Defisit. Ya, defisit excess overspending. Excess of spending over revenue. Jadi ketika pengeluaran pemerintah lebih besar dibandingkan dengan revenue yang didapat, maka itulah yaitu defisit. Ketika ada defisit, maka ya kemungkinan kalau itu direalisasikan di anggarannya, maka semuanya direalisasikan dan sama, maka mungkin akan berhutang. Yang disebut dengan defisit kebijakan fiskal yang ekspansif. Gimana mendorong pertumbuhan tadi? Kenapa kok bisa mendorong pertumbuhan? Ya jelek-jeleknya kayak rumus yang tadi itu. Kalau ini konstan, maka ya government expenditure-nya mesti lebih kecil dibandingkan dengan revenue-nya gitu kan. Dibandingkan dengan revenue. Maka pertumbuhannya akan positif. Tetapi ketika pertumbuhannya ketika surplus maka kebijakannya yang disebut dengan kebijakan yang kontraktif tadi mengerem perekonomian. Nah, ini pokok bahasan berikutnya adalah siapa sih yang sebenarnya harusnya menanggung beban utang? Kalau ini pertanyaan kira-kira gitu sih ya. Siapa yang menanggung beban utang? Karena ya untuk dalam tata kelola bernegara kira-kira fairness-nya siapa sih yang mesti dipajakin gitu? Siapa sih yang mesti ditarik pajaknya karena dia mendapatkan manfaat dari fasilitas atau yang disediakan oleh pemerintah? Siapa sih yang mesti ditarik ke pajaknya gitu, kalau dia mendapatkan manfaat? Nah, ini ada dua pendapat Gardner view dan mungkin atau revenue generation dan dari Ricardian view gitu ya, dari Ricardian view. Kok dua pendapat ini? Ada kira-kira 4 pendapat dari Gardner, kemudian ada operating generation model, neoclassical, dan Ricardian view yang biasanya ini juga dikenal dengan Ricardian equivalent. Ricardian equivalent. Nah, Runner, bahwa ketika hutang itu berhutang kepada warga negara sendiri, dari negara sendiri, maka ya sebenarnya ya berpindah dari tangan kanan ke tangan kiri gitu. Kalau hutangnya utang dalam negeri, sehingga sebenarnya tidak sebenarnya yang menanggung beban utang itu ya nggak ada kira-kira, nggak ada kira-kira. Tapi ketika ya dijadikan dalam satu generasi begitu, sehingga sebenarnya nggak ada yang menanggung utang. Berhutang kepada generasi yang lebih muda, mengambil kan menawarkan obligasi yang membeli mungkin kebanyakan orang muda, misalkan kayak gitu. Tetapi ketika hanya dalam satu negara, ya muter-muter di antara mereka aja gitu, muter-muter di antara mereka aja. Sehingga sebenarnya tidak ada yang dalam tanda kutip menanggung beban utang. Nah, kapan timbul
yang menanggung beban utang dari skema yang disampaikan oleh learner ini, ketika mungkin utangnya dari luar negeri gitu kan. Luar negeri, maka di sana ada bayar pokok dan bayar bunga utang. Pokoknya kita dapat uang sekian, kita kembalikan sesuai dengan utangnya gitu kan, tetapi di situ ada bunga. Ya bunganya jatuhnya ke luar negeri gitu kan, bukan warga negara. Sehingga ketika berminjam kepada negara lain, maka generasi berikutnya yang akan menanggung. Generasi berikutnya yang akan menanggung karena mereka yang mesti bayar. Tidak dibayar sekarang, tadi tanggal waktunya lebih lama, tidak dibayar kemudian. Nah itu ada resiko untuk, ya kalau kapitalisasi ya ada resiko untuk itulah kira-kira. Nah, salah satunya yang berikutnya adalah terkait dengan overlapping generation model, overlapping generation model. Nah, ini diasumsikan. Kalau tadi learner mungkin mengasumsikan hanya dalam satu generasi, ya, satu generasi, kemudian dalam satu generasi sehingga ketika berutang di antara generasi itu, maka ya sebenarnya sama saja gitu. Tidak disebut berhutang dalam satu kesatuan negara. Tetapi ketika berhutangnya dengan yang dari luar negeri lah, itu nanti itu yang dianggap sebagai yang akan membebani generasi berikutnya. Nah ini kalau overlapping generation model ini ada 3, dibagi menjadi 3 gitulah kira-kira kayak gitu. Siapa yang akan menanggung beban kita lihat. Kita lihat programnya biasanya circumstantial gitu, middle age dan old. Pendapatannya rata, ini 12.000, ini juga 12.000, ini juga 12.000. Government, misalkan ya, government butuh 12.000. 12.000 total ini. Government provided for consumption. Itu 12.000 yang akan diberikan ke generasi tua, generasi menengah, dan generasi yang lebih muda. Sama, misalkan 4.000. 4.000. Kan sama 4.000, 4.000, 4.000. Nah, duitnya dari mana? Duitnya ngutang ke mana? Dan ke yang. Kenapa ini enggak? Nanti bayarnya bingung, nggak ada orangnya. Atau dinyatakan tidak dibayar. Nanti bayarnya gimana? Bayarnya. Itu 12.000, 4.000 lah ini nanti. 4.000 yang ini kerja apa bayarnya kalau mungkin sudah ganti generasi. Nah, ditarik dari dua generasi yang di atasnya itu kan. Middle age dan masing-masing 6. Nah, itu ditarik di pembukuannya. Di sini ada government, taxes 4.000, terus kemudian government. Kemudian utang ini kan mesti dibayar ya. Utang ini kan mesti dibayar. Tadi golongan muda sudah menjadi middle age, yang tengah, menengah sudah menjadi old. Dibayar kapan nih? Mereka bayar. Pemerintah bayar utang. Utangnya sama 6.000 pun dibayar juga 66.000. Jadi pemerintah juga punya kewajiban untuk menyediakan jaminan sosial bagi 3 generasi. Maka di sini dilihat bahwa sebenarnya dalam satu generasi yang menanggung base the burden adalah yang generasi. Yang menanggung beban utang sebenarnya adalah generasi yang lebih muda. Generasi yang lebih muda. Saya tak minum dulu ya.
Oke, kemudian Ricardian model yang kadang-kadang dikenal juga dengan Ricardian ekuivalen. Ricardian ekuivalen. Sama ya Ricardian pendapat. Nah, ini there is potential important individual intentional transfer across generation. Bahwa baru berpendapat bahwa ketika pemerintah itu meminjam, maka all generation realize that bahwa anak cucunya yang akan menanggung beban. Jadi generasi kami, generasi tua itu merealize atau jadi dia percaya bahwa bumi ini bukan warisan nenek moyang. Bumi ini adalah yang mau kita wariskan kepada anak cucu. Hutang kita kepada anak cucu. Bukan warisan nenek moyang, tetapi hutang kita kepada anak cucu. Nah, kira-kira kayak gitu. Dan yang kedua ini aja, apa namanya, issue rich. Cold generation realize that akan yang akan menanggung beban. Ketika mereka merealize bahwa generasi yang lebih muda akan menanggung beban, maka dia mempersiapkan supaya generasi yang lebih muda itu tidak menanggung beban gimana. Suppose for the old care about the welfare of their descendants, therefore they do not want the descendant consumption never reduce. So one possibility the old generation adalah dengan menabung, saves dari yang bisa dia konsumsikan untuk generasi yang berikutnya, mewariskan kira-kira. Sehingga konsumsi antar generasi itu akan sama. Tingkat konsumsi, tingkat kesejahteraan generasi itu antar generasi. Sehingga ada kesamaan, ekuivalen consumption antar generasi yang dikenal dengan Ricardian equivalent. Yang berikutnya adalah pandangan terkait dari neoclassical view. Gitu ya. Siapa sih sebenarnya yang menanggung beban dari hutang ini? Kalau tadi Ricardian tidak ada ya, tidak ada yang realize dengan berhutang nanti apa namanya kemudian dari generasi tua menyiapkan untuk tabungannya, dari tabungan tadi kalau overlapping untuk generasi muda yang akan menanggung, generasi itu yang Ricardian generasi itu tua akan menyiapkan berapa besar sih yang nanti akan ditanggung oleh generasi muda kayak gitu. Sehingga konsumsinya tidak berupa atau ekuvalen. Yang berikutnya adalah dari neoclassical model. Neoclassical model diyakini bahwa sumber utama dari pertumbuhan ekonomi sumber utamanya itu adalah investasi. Dana investasi itu dari saving masyarakat lah umumnya. Saving masyarakat. Oke, dananya dari saving masyarakat. Ketika pemerintah berhutang itu kan, maka akan ngambil dari sini kan, maka ngambil dari saving dana yang tersedia untuk dipinjamkan, entah itu kepada pemerintah atau kepada swasta untuk investasi. Maka ketika pemerintah berhutang atau meminjam, maka dana yang bisa digunakan untuk investasi berkurang. Yang bisa digunakan untuk investasi
investasi berkurang. Investasi berkurang. Ya kan? Dananya sekian untuk investasi pemerintah atau government spending atau government investment. Maka ketika ini diminta banyak oleh government atau diminta government mintanya lebih dari yang sebelumnya gitu ya, maka dana untuk investasi akan berkurang sehingga pertumbuhannya mungkin terhambat. Ketika pertumbuhannya terhambat, ya future generation-nya mungkin akan menanggung. Future generation. Nah, berikutnya. Monggo kalau ada yang ingin berpendapat. Sambil tak stop share. Karo absen sih. Mungkin. Afan? Hadir, Pak. Alvira? Hadir, Pak. Nisa? Hadir, Pak. Aula? Hadir, Pak. Arif? Rif? Bimo? Hadir, Pak. Delila? Hadir, Pak. Fahrul? Fikri? Hadir, Pak. Randy? Hadir, Pak. Ivani? Hadir, Bapak. Irensi? Hadir, Pak. Joshua? Mika? Hadir, Pak. Hilal? Izin, Pak, tadi Hilal chat direct message lagi di belakang, Pak, ke toilet. Muhammad Faisal? Hadir, Pak. Nafis? Hadir, Pak. Mukhlisan? Nabila? Hadir, Pak. Sasha? Nur Safrika benar Sasha. Rehana? Hadir, Pak. Rifki? Hadir, Pak. Bastian? Hadir, Pak. Ubed? Vincent? Hadir, Pak. Imar? Hadir, Pak. Yuda? Hadir, Pak. Ivan? Hadir, Pak. Itu kabeh. Fahrul Rozi hadir, Pak. Ya, itu semua. Tadi ya, apa namanya, kira-kira pemikiran bahwa siapa yang akan menanggung hutang. Jadi kenapa pemikiran itu jadi pertimbangan juga karena ya tadi bahwa nanti kita lihat juga bahwa siapa yang sebenarnya menanggung beban hutang nanti akan dilihat di sini juga ke teks satu buruh gitu ya, teks satu buruh. Siapa sih sebenarnya yang mendapatkan benefit kalau ada hutang gitu. Kalau kita tahu siapa yang sebenarnya mendapatkan benefit dari hutang itu, maka kayaknya fair kalau dia yang menanggung beban hutang gitu kan. Dia yang mendapatkan benefit kalau dari hutangnya, kemudian dia harus menanggung beban. HP-nya anak saya itu dulu sih pikirannya mau diberikan HP apa tidak gitu. Pada saat umur berapa ya, 4 tahun apa. Harus sudah nggak usah pakai apa namanya, pakai HP, kalau mau main pakai HP saya atau HP istri saya gitu kan, buat main. Jadi ya tinggal nanti kalau ini kalau nggak boleh diminta kita teleponin, kita gangguin gitu. Teleponin sampai bosannya dia,
pakai datanya dimatiin gitu kan dia nggak bisa. Kita nggak download tapi kita pakai datanya kita matiin aja. Kita matiin dia nggak tahu caranya gitu kan. Tahu caranya. Terus kemudian udah akhirnya kita belikan HP. Belikan HP ada nomor gitu kan. Terus yang kemarin itu semingguan HP saya rusak gitu kan. Tombol on off-nya terlalu sering dipencet jadi kalau bahasa Jawanya itu mendelep. Nggak tahu kenapa. Di on off-nya rusak tuh. Jadi ketika lupa ngecas terus habis, wah kemarin terus mati nggak bisa dihidupin. Akhirnya harus tadinya mau di yang tukang servis biasa biar seperti itu, tapi udah servis center aja ya gitu. Udah kayak servis center baru sempat hari Sabtu. Kemudian jadi sekitar waktu datang pertama itu jadinya kira-kira 3 sampai 7 hari. 3 sampai 7 hari kerja 3 sampai 7 hari kerja lah kira-kira kayak gitu. Terus dalam perjalanan menuju ke service centernya itu kan pesan taksi online tuh. Taksi online. Nah, pas nyampe di komplek itu bingung. Karena ternyata yang pesan itu namanya, nggak tahu namanya siapa gitu. Ada nama seseorang itu kan. Nama seseorang nggak ada di komplek itu kan. Yang pesan atas nama HP-nya anak saya. Nggak tahu. Nah ternyata kita juga di HP anak saya itu pernah juga dapat kiriman yang dari debt collector itu loh. Debt collector bahwa ada yang minjem tapi uangnya kamu yang pakai gitu. Ada yang minjem uangnya kamu yang pakai gitu. Jadi di SMS beberapa kali gitu. Saya baru sadar ketika HP saya rusak itu. Kok ternyata namanya bukan namanya anak saya atau nama saya atau nama orang lain. Itu ya pengalaman ditagih. Bukan mau kok jadinya kenapa dapat SMS yang mungkin tagihan kayak gitu juga kayak enak juga ya. Nggak enak juga. Tadi nyampe yaitu di benefit itu kan dikira kita dapat benefit dari berhutang. Harusnya yang bisa menanggung bebannya yang dapat benefit itu. Dapat benefit. Kalau gampangannya kadang-kadang gini ekstrimnya gitu. Ekstrimnya untuk mengkaitkan dengan yang berhutang. Ketika hutang tadi ya tidak dipergunakan untuk dalam tanda kutip konsumtif, ya konsumtif dipergunakan untuk ke pembangunan dalam tanda kutip, pembangunan bisa dampaknya 1 atau 2 tahun atau mungkin jangka panjang kayak gitu kan dampaknya. Ketika ada pembangunan dalam jangka panjang, maka sebenarnya pembangunan itu dinikmati oleh generasi berikutnya. Pembangunan itu dinikmati oleh generasi berikutnya. Maka kayaknya agak fair ketika generasi berikutnya juga membayar, gitu. Kira-kira kayak gitu. Tetapi kan kami tidak memutuskan untuk kapan ini tidak sesuai dengan keinginan kami membangunnya kayak gitu. Kira-kira gitu. Ketika pembangunan itu nanti dimanfaatkan oleh generasi berikutnya, maka fair sebenarnya ketika hutang itu juga dibayar oleh generasi berikutnya. Kira-kira kayak gitu. Ya. Kita lanjutkan dengan teks 1. Ini. To tax or to borrow. Kayak tadi benefit hutang. Kalau misalkan dengan hutang, maka untuk pembangunan, maka generasi berikutnya yang mendapatkan benefit
benefit, maka generasi berikutnya yang menanggung nggak apa-apa. Utang juga begitu. Utang ada kemungkinan dibayar oleh generasi mendatang. Kalau teks yang bayar generasi sekarang gitu kan. Yang bayar teks yang bayar ketika berutang dipergunakan untuk pembangunan, kemudian pembangunan itu dimanfaatkan oleh generasi berikutnya. Yo pilihannya adalah utang. Utang. Kalau teks maka akan membebani generasi sekarang. Gitu kan. Nah, digunakan untuk pembangunan itu dimanfaatkan oleh generasi berikutnya. Dalam tanda kutip mungkin agak sedikit tidak fair dalam bentuk itu. Tapi itu pilihannya dari logikanya kayak. Yang kedua adalah intergenerational equity. Intergenerational equity. Maka ketika misalnya nanti pilihannya adalah teks yang akan dibebankan kepada generasi sekarang atau dengan berutang. Ketika ada pembangunan, mungkin disebabkan contoh atau hal yang lainnya, maka generasi depan ke masa depan itu mungkin akan lebih kaya. Sehingga ketika tadi hutang mungkin dipergunakan untuk social security gitu ya. Kalau social security mungkin ada yang iurannya sedikit, nanti dapatnya banyak gitu kan ya. Yang disebut dengan legacy debt. Akan mewariskan utang karena dia klaimnya akan lebih banyak dibandingkan dengan iurannya. Gitu. Ketika mungkin nanti berhutang, kita butuh social security yang untuk pengangguran atau orang yang sudah tidak bisa bekerja kembali untuk memaintain standar hidup dia sebagai warga negara gitu. Memaintain apa ya? Standar hidup yang layak bagi dia sebagai warga negara, maka diperlukan uang gitu kan. Nah, uang kalau menggunakan pajak maka akan membebani generasi sekarang. Tetapi ketika menggunakan hutang itu mungkin akan membebani generasi berikutnya. Tetapi generasi berikutnya itu dalam tanda kutip mungkin akan lebih kaya. Kayaknya dari intergenerational equity, maka nggak apa-apa lah nyumbang sedikit kepada generasi yang sebelum. Yang kedua, yang berikutnya pilihannya adalah efficiency consideration. Jadi kalau dari sisi efisiensi kayak gini, kalau menggunakan pajak kan langsungan tuh. Butuhnya uang sekian, berarti akan memotong ekonomi sekian gitu kan ya. Tetapi kalau menggunakan utang, tahun ini cuma bayar sekian. Lebih kecil dari hutangnya, lebih kecil dari kebutuhannya. Sehingga dalam perspektif efisiensi secara dengan labor supply itu mungkin dia lebih efisien. Di sini dikatakan bahwa dari sudut pandang capital stock mungkin tadi, nah, maka tax lebih efisien. Kayak tadi bagian besar dari investasi gitu kan, investasi pertumbuhan ekonominya, dan investasi tergantung dengan saving, ya kan, saving. Ketika savingnya itu beberapa atau sebagian lebih besar dibandingkan sebelumnya diambil untuk atau dipinjam oleh pemerintah, maka yang bisa dipergunakan untuk swasta melakukan investasi itu jadi berkurang. Jadi pertumbuhan ekonominya tidak sebesar mungkin ketika pemerintah tidak defisit atau uang yang dipinjam pemerintah itu bisa digunakan untuk pertumbuhan, dipinjam swasta digunakan untuk pertumbuhan. Efisiensi consideration. Kalau dari sisi labor tadi ya, dari sisi labor mungkin debt akan lebih efisien, tapi dari sisi capital stock bisa jadi tax yang lebih efisien. Nah ini kalau ini
Terus mana teksnya? Supaya menjaga agregat demand, supaya menjaga daya beli, gitu kan. Supaya menjaga perekonomian. Ya tetap, maka to keep agregat demand at road level. Nah, terakhir, moral and political consideration. Nah, tadi apa yang disampaikan oleh Yuda. Karena ya faktanya kadang-kadang semacam itu. Kadang-kadang semacam itu kita bisa melihat, kita bisa menganalisis entah mau belief trust ke siapa, pilihan masing-masing. Ya kita beberapa sih untuk yang efisien menggunakan atau tidak itu kita bisa lihat lah. Kita bisa lihat Bandara Kertajati, nggak tahu yang utang siapa ya, nggak tahu dari APBD, APBN atau berutang, pemanfaatannya juga tidak terlalu bagus. Dulu jalur ke Bandung itu lewat Bogor, gitu kan. Lewat Bogor, sekitar mungkin naik turun agak lama gitu, terus kemudian jalannya tidak terlalu lebar gitu kan di Bogor sana, di Bogor yang arah Puncak dan sebagainya tidak terlalu lebar, terus kemudian kereta juga karena lewatin pegunungan itu juga jalannya tidak terlalu cepat lah, kira-kira kayak gitu, ada tol 10 arah dan itu cukup berkembang gitu. Terus kemudian di samping setiap lebaran kita sering banget terjadi kemacetan bahkan yang mungkin mengakibatkan korban jiwa gitu kan. Kita bikin tol yang menghubungkan di Jawa ini beberapa. Di Sumatera juga sama. Kalian juga bisa lihat di tol Trans Jawa gitu ya, tol Trans Jawa. Harapannya dulu itu katanya dari Jakarta ke Cirebon itu kan kalau naik kereta juga agak lama, 3 jaman. Tapi bangun tol sampai dengan Cirebon di awal itu juga rata-rata hampir sama, 3 jaman dari Jakarta. Kalau misalkan di Cirebon sana sudah siap dengan tempat wisata, kemudian kuliner mungkin yang menarik, mungkin juga destinasinya mungkin lebih banyak. Mungkin sekarang sudah, ya nggak tahu. Jadi pembangunan itu bisa berdampak. Teman juga bisa lihat kereta bandara juga nggak terlalu ramai. Yang tinggal di Palembang, LRT Palembang itu gimana? LRT kereta bandara mungkin karena sudah ada ya, tinggal memanfaatkan. LRT Palembang itu juga digunakan ketika SEA Games sama mungkin PON gitu ya, jangan lupa. Tapi ke belakang-belakang ini juga mungkin ya, yang saya juga tidak terlalu banyak. Kenapa jadi dibangun atau tidak, mungkin kadang-kadang juga political consideration. Saya dulu di Jepang itu Tokyo. Ini tempat saya Urasa. Di sini kota kegedean dibandingkan Urasa, Nagaoka. Nah, Shinkansen dari Tokyo ke sini ini kira-kira 1 jam lebih kalau aku. Mungkin 1 jam lebih. Tetapi Shinkansen ini berhenti sebentar di Urasa. Nah, perjalanan Urasa ke Nagaoka ini kalau nggak salah 10 menitan. Tanggung banget kan. Pakai Shinkansen itu sekitar 10 menitan. Enggak lama. Bentar banget. Urasa ke Nagaoka. Kenapa? Ini kotanya lebih besar, Nagaoka. Kenapa di Urasa akhirnya ada stasiun Shinkansen ya? Shinkansen berhenti. Dulu itu katanya ada Perdana Menteri dari Urasa.
biar Pak Perdana Menteri itu kalau pulang cepat dari Tokyo, ya udahlah dikasih stasiun Shinkansen di sini. Jalan di Urasa ini, jalan itu lebar-lebar, bal-balan main bola iso. Sepi banget. Gede jalannya gede dan sepi. Jalan provinsi atau apa, gede banget. Sepi gitu, kayak main bola juga masih nyaman-nyaman aja. Nunggu mobilnya nggak lewat-lewat. Mobilnya nggak lewat. Untuk akhirnya tadi Perdana Menterinya pernah dari Urasa dan apa namanya, dan dibangun. Ya kadang-kadang memang, atau kadang-kadang bahkan mungkin seringnya politik itu juga jadi pertimbangan untuk membuat keputusan, pertimbangan untuk membuat keputusan. Ya, terus rambut. Monggo kalau ada komen atau pertanyaan. 11.53. Pak, saya izin bertanya ya Pak. Ya, silakan. Tapi mungkin ini agak keluar dari topik yang kita bahas tadi gitu Pak. Tapi ada kaitannya dengan utang suatu negara. Kan kalau misalkan kita anggaran negara itu defisit, biasanya kan kita cari pembiayaan gitu ya Pak, utang ke luar negeri baik melalui lembaga internasional ataupun bilateral. Nah, terkadang timbul pertanyaan gitu Pak, kenapa kalau misalkan kita pengen mengadakan pembiayaan, di mana pembiayaan itu nanti akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur, kenapa kita nggak cetak uang sendiri gitu Pak, printing money yang digaung-gaungkan dalam MMT gitu Pak. Ambil contoh waktu MMT itu apa dulu? Aku kan. Modern Monetary Theory Pak, yang kayak printing money gitu Pak. Kalau di ekonomi klasik kan kalau kita printing money itu dalam jangka pendek bisa langsung inflasi gitu Pak. Nah, tapi kalau di MMT itu setahu saya kayak nggak langsung inflasi kalau misalkan uang itu nanti digunakan untuk dibarengi dengan peningkatan supply gitu, supply komoditas. Jadi saya pernah baca gitu Pak di artikel, nonton di YouTube juga. Jadi Cina itu sebelum tahun 78 ya Pak, mereka itu sebelum revolusi ekonomi lebih miskin gitu Pak dari Indonesia. Tapi sekarang berhasil menjadi negara didaya baru yang menjadi saingannya Amerika gitu. Kemudian ada seorang tokoh yang menjelaskan bahwa salah satu taktik mereka dalam membangun ekonomi mereka, bayangkan dalam 30 tahun ada sekitar ribuan kota baru yang mereka bangun, dan itu saling terhubung dengan infrastruktur yang sangat matang gitu Pak. Jadi salah satu taktik mereka itu adalah itu tadi Pak, menggunakan MMT, yaitu ketika mereka ingin membangun infrastruktur, mereka cetak uang. Kemudian pencetakan uang itu dibarengi dengan peningkatan suplai komoditas gitu Pak. Jadi kalau misalkan mau bangun jalan, ya mereka cetak uang dan ya mereka menaikkan produksi aspal, beton segala macam. Setelah nanti pembangunannya selesai, nah uang itu nanti ditarik kembali ke ke badan moneternya gitu. Nah, menurut Bapak konsep MMT itu bagaimana dan apakah mungkin kita bisa ikut gitu Pak menerapkannya? Karena ya daripada kita terus berpangku dalam utang ke negara lain, ya kenapa nggak kita coba mekanisme yang baru ini gitu? Mungkin itu Pak. Sebentar ya, aku cas laptopku. Iya Pak.
Aku belum pernah dengar MMT, tapi tak searching dulu ya. Kita searching bareng-bareng. Mohon maaf. Modern? Modern monetary Moneter theory. ya? Iya, Pak. Modern moneter. Yang paling akseleran. Jamban juga bisa search. Ya, dulu menyelesaikan administrasi nanti ya inilah ya.
Lanjut ya. Nah, ya, makasih. Kalau baca di sininya tapi nggak tahu ya kira-kira apa. Ini menurut pandangan saya ketika dulu pertama kali Bapak ilmu ekonomi itu kan Adam Smith ya. Adam Smith dia memperkenalkan teori ekonomi klasik lah. Artinya salah satunya adalah konsepnya adalah supply create its own demand gitu kan. Jadi nanti ketika ada supply ya nanti dia ada demandnya lah kira-kira kayak gitu. Demand. Supply create its own demand. Artinya ya nanti ketika ada produksi mungkin ada permintaannya tersendiri. Teori itu ya teori itu tidak mengalami masalah terhadap apa namanya implementasi dari teorinya sampai dengan krisis ekonomi resesi ekonomi tahun 1933. Sekitar tahun 30-an. 1930-an. Terjadi krisis, terjadi resesi. Menyandarkan pada teori bahwa supply create its own demand nggak bisa. Ternyata nggak ada yang mau beli dan jangka waktunya lama gitu. Nggak ada yang mau beli lama. Terus muncullah tadi siapa yang di sini? John Maynard Keynes gitu kan. Bapak intervensi pemerintah di perekonomian ya kira-kira. John Maynard Keynes. Keynes berpendapat bahwa ketika ya udahlah pemerintah berperan. Gimana caranya itu berperan? Gimana caranya berperan? Udah apa namanya? Ya mungkin tadi ya cetak uang, kemudian pemerintah menyediakan pekerjaan bagi warga negara. Entah pekerjaan remeh-temeh atau pokoknya menyediakan pekerjaan bagi warga negara, dikasih duit supaya dia punya daya belilah kira-kira kayak gitu. Dan nanti ketika dia punya pendapatan dia bisa membeli. Dia punya ketika dia punya pendapatan dia membeli. Teori itu berhasil mengatasi resesi pada saat itu. Ini pandangan saya. Teori itu berhasil mengatasi krisis pada saat itu. Terus kemudian dan ini agak kesininya mungkin agak sedikit mungkin ngeblank atau mungkin nggak pas di beberapa hal gitu ya. Tapi kira-kira mungkin teori ini juga mengalami sedikit permasalahan di implementasinya. Kemudian muncullah bahwa teori neoklasik bahwa intervensi pemerintah itu ya nggak usah gede-gede lah atau ya dibatasin banget gitu ya. Dibatasin banget. Teori neoklasik. Kembali ke yang teori klasik. Karena munculnya setelah Keynes, maka dia ditamakan dengan teori neoklasik. Ini juga mungkin ini berkembang terus kemudian atau berbarengan atau saya nggak lupa ini aja berkembang atau mungkin mengalami juga ada tidak perfect 100% membaca situasi ekonomi lah kira-kira kayak gitu kalau mau. Kemudian muncullah teori New Keynes gitu kan. New Keynes yang mendukung ya intervensi kira-kira apa ya saya kalau keseluruhannya mungkin nggak pas tapi intervensi pemerintahnya agak banyak kan. New Keynes muncullah teori New Keynes. Nah ini mungkin salah satu dari teori New Keynes. Beberapa ya tadi Cina berhasil, tapi di sini juga disebutkan Zimbabwe gagal gitu kan. How to make it work ya bisa dipelajari dari yang sudah berhasil gitu kan.
jadi pelajari yang sudah berhasil, tapi apakah itu akan dilaksanakan atau tidak ya kita tunggu. Karena saya pribadi mungkin dengan tim ekonominya ya, dengan ekonominya dengan saya nggak tahu ya, tapi tim fiskal atau tim moneter atau tim ekonomi lah kira-kira kayak gitu di dalam tanda kutip mungkin yang dikomandi Bu Sri ya, lumayan kalau menurut saya pribadi ya, lumayan. Jadi mungkin kalaupun tidak akan menerapkan ini, saya pribadi believe bahwa ketika masih timnya yang ini mungkin akan dijaga dengan baik. Pandemi termasuk yang lumayan. Maksudnya dapatnya cepat dan kemudian mungkin juga termasuk blessing juga, walaupun ketika Delta itu korbannya di Indonesia sempat masuk berita di majalah-majalah luar negeri itu bahwa kayaknya banyak banget karena ambulan antri di pemakaman itu jentrek. Itu masuk berita Indonesia. Tapi pas ada Delta itu luar biasa. Walaupun juga termasuk blessing juga ketika Delta itu bahwa tahu-tahu meredup gitu. Tahu-tahu meredup. Tapi di satu lagi yang bikin agak trust itu waktu terus bagi saya waktu kita mengundang manajernya kartu prakerja gitu. Prakerja itu luar biasa. Mengundang manajernya kartu prakerja, saya dapat satu kata yang kayaknya apa namanya ya bisa dipercaya gitu untuk tim ekonomi. Itu mungkin kalau saya mandangnya tadi ya dari kisah perjalanan teori klasik, kemudian Keynes, kemudian mungkin sekarang MMT gitu, mungkin di beberapa negara berhasil, di beberapa negara mungkin juga tidak. Kita mesti belajar dari yang berhasil itu dan yang tidak, kenapa tidak berhasil dan sebagainya untuk implementasinya itu normatif dikit di belakang-belakang, tapi kira-kira baik Pak, terima kasih Pak. Ada lagi? Kalau tidak mungkin sambil sekitar setengah satuan nanti nggak mau ngobrol-ngobrol sebentar. Aku sudah ngompori kalau untuk kuliah lagi lumayan lah, bosen namanya sampai bosen. Kita kemarin ketemu karena saya tahu mahasiswa saya di 3 pajak kayak tapi saya lupa namanya. Saya lupa orangnya online. Kalau offline itu di akhir perkuliahan saya kadang-kadang ingat sampai sekitar 70% itu saya hafal wajahnya. Walaupun 6 bulan berikutnya udah lupa semua ya. Berikutnya itu lupa semua enggak. Beberapa di akhir kuliah itu lumayan ini siapa kayak. Terus kemarin pas ketemu Pak Yedi pas habis dari bazar waktu Disnatalis ya. Pak Hedi siapa ini apa namanya yang ngajar saya pas ini. Terus kemudian
Doain lulus Pak, nanti ketiga ya. Doain lulus nanti, doain bisa ngerasain es serut pakai salju pakai sirup, salju pakai sirup. Pasti terkomori juga lumayan lah. Gitu. Lumayan. Nggak boleh, salah satu ini saya ceritanya aja. Saya masuk dosen termasuk juga saya ceritain nggak ada kaitan sama, ada kaitan sedikit dengan keuangan publik, tapi saya cerita dari kenapa saya masuk dosen dulu mau di sebelum pusingnya ini kembali ya 2016 atau 2016 lah, 2016 diminta kembali oleh Presiden 2016 itu ada wacana untuk DJP keluar dari Kementerian Keuangan, pisah dengan Kementerian Keuangan, DJP pisah dari Kementerian Keuangan, terus kemudian draft undang-undangnya sudah di DPR. Nah, saya di Pusidat Pajak. Pusidat Pajak itu bagian dari Badan Diklat, tetapi bukan bagian dari DJP. Satu Kementerian Keuangan, DJP, tapi ini ada Badan Diklat. Gitu ya. Ketika nanti DJP keluar dari Kementerian Keuangan, ada kemungkinan dia butuh yang ngurusi SDM gitu toh ya. Mungkin jadi ini asumsi saya aja, perkiraan saya. Ada orang yang ada satu yang ngurusi SDM-nya. Paling gampang adalah nyaplok yang dari Pusidat Pajak. Paling gampang. Ya, paling gampang itu kan. Paling gampang nyaplok yang ada di Pusidat. Wah, pindah di JP dong. Gimana biar nggak pindah itu? Biar nggak pindah. Kalau itu tawaran pertama itu peneliti sebenarnya, peneliti di BKF. Cuman waktu itu mereka nyarinya yang masih S1, S2 nggak dibuka. Wah, carinya masih S1. Ya udah nggak masuk syarat. Terus ada lowongan dosen. Dosen. Udah daftar resik. Coba tahu lolos nggak jadi pindah DJP. Nggak jadi pindah DJP. Udah yang ini daftar jadi dosen. Itu gajinya mau turun, belum, gajinya naik atau turun nggak jelas dosen itu. Pertanyaan wawancaranya juga sama. Nanti kalau gajimu turun gimana? Mau belum jelas. Saya jawabnya, saya nggak apa-apa. Yang apa kan istri saya. Sekarang ya. Yang apa kan istri saya. Saya sih nggak apa-apa. Yang apa istri saya. Itu udah itu ya diterima sebagai dosen. Ketika ya terus akhirnya masuk jadi dosen. Ya salah satu impian ya ketika jadi dosen itu pengen banget untuk gimana sih supaya teman-teman di dalam tanda kutip menurut saya di Kementerian Keuangan itu mohon maaf ya kalau pemahamannya terhadap public finance itu lebih komprehensif. Waktu itu gitu saja. Ya udah di sini coba makanya ya public finance dan mencoba memberikan pemahaman yang menurut saya semestinya itu sebenarnya didapat teman-teman di Kementerian Keuangan, karena buku bahasa Indonesia yang ada itu nggak menurut saya nggak cukup layak ya untuk teman-teman dipelajari oleh teman-teman di Kementerian. Menurut saya ya jadi nggak cukup layak untuk sampai coba kalau di perpus ada buku keuangan publik LPKPAP baca aja apakah statement saya ini kira-kira pas atau tidak gitu ya. Iya. Atau ya dan ya lumayan agak sedikit ini. Tapi nggak tahu udah 5 tahun perkembangannya apakah sesuai dengan harapan saya atau tidak, atau kayak nggak tahu juga sih. Tapi kira-kira ya belajar
belajar apa namanya di di awal itu, kemudian intervensi pemerintah di perekonomian, intervensi kenapa pemerintah kok harus melakukan intervensi, kok tidak, ya pengen kita sebenarnya sih tujuannya sama ya, negara welfare gitu ya, kesejahteraan bagi masyarakat. Kita butuh dana untuk itu, kalau misalkan ya, yang menjaga di pendidikan, misalkan di pendidikan, kalau orang-orang yang berkebutuhan khusus itu bisa mendapatkan pendidikan yang sepantasnya bagi mereka, itu tidak mesti keluar uang banyak, misalkan gitu. Negara ikut di sana, terus kemudian beberapa hal yang mungkin karena tadi keterbatasan akses terhadap fasilitas dan sebagainya yang mestinya bisa dihindari, itu juga jadi pertimbangan. Kayaknya kok lumayan, kayaknya kok kayaknya kok menggembirakan, kayaknya kalau habis ke Jakarta terus main ke mana gitu, tapi ya sama-sama lah, sama-sama butuhnya duitnya banyak dan ya lumayan banyak dan mesti dipergunakan dengan sebaik-baiknya dan baik. Tapi kadang-kadang ketika sudah kita punya kegiatan mungkin secara nasional gitu ya, dalam hitungan ini nggak penting-penting banget gitu ya, tapi kadang-kadang kalau kita tidak dapat anggarannya gitu, kadang-kadang kita juga nyesel gitu. Walaupun mungkin kegiatan kita bukan kegiatan yang prioritas secara keseluruhan gitu. Ini sama-sama. Kita belajar intervensi pemerintah, terus kenapa kok pemerintah itu melakukan intervensi, terus caranya kayak gimana, kalau gini ada resikonya untuk apa dan sebagainya. Itu yang ya dengan mungkin pemahaman yang lebih baik ya, semoga sih pengelolaan juga jadi lebih baik gitu. Terus contohnya gini aja, ketika pemerintah itu mengeluarkan sebuah kebijakan, itu kemungkinan besar akan ada indirect efeknya, akan ada perilaku orang-orang yang mungkin akan berubah. Nah, kira-kira itu yang perlu kalau semakin banyak mungkin dimitigasi, mungkin juga semakin efek dari kebijakan itu bisa diminimalisir atau diprediksi sehingga upaya-upaya untuk meminimalkan dampaknya bisa diupayakan. Ini malah curhat. Sudah di kampus semua? Saya udah Pak, sama Om Ben Pak. Tapi ya nggak tahu juga sih. Buruan supaya jangan-jangan nanti menghirup udara Jakarta udah bingung. Perlu adaptasi ya. Karena saya dulu kalau saya dari Semarang, kalau pulang ke Semarang itu biasanya malah jerawatan dibanding dengan di Jakarta dulu. Sekarang kayaknya Semarang panas banget, kalau saya di Semarang bawah juga, di daerah pantai. Kalau ada yang berkomentar, izin bertanya Pak, untuk minggu depan itu berarti kita kuliah umum ya Pak? Rencananya kuliah umum, aku sudah kirim surat terkait dengan hutang ya di CPPR, cuman belum dibales lagi, mau dikonfirm itu siapa kira-kira ya bisa jadi pembicara. Untuk ujian akhirnya Pak nanti open book atau gimana Pak sistemnya? Open book ya. Open book. Tapi open booknya ke buku atau kayak komputer saya nggak ngerti juga. Tapi open book. Ya.
Open book. Kalau diminta bawa komputer nggak sih? Kalau yang saya dapat informasi Pak kemarin dari Pak Dir katanya tetap pakai gadget, boleh HP, boleh laptop untuk download soal Pak, sama Untuk upload jawaban. download soal aja kan. Mungkin tuh download soal pakai gadget, artinya nggak perlu komputer, terus kemudian pakai HP, open book berarti bisa buku atau mungkin boleh buka HP mungkin ya juga ya. Ya pokoknya kira-kira open book tapi ya, karena peraturannya kayaknya harus open book kayak, tapi menurut saya sih, tapi nggak tahu mungkin ada yang berpikiran lain. 7 soal, pertimbangan saya mungkin 2 jam, tapi mungkin bisa jadi juga lebih dari 2 jam. Kayak kemarin sih dari jadwalnya udah keluar belum? Untuk jadwal belum ada Pak. Draftnya kemarin sih di minggu kedua. Draftnya sih di Senin Selasa juga di minggu kedua. Kalau sudah sementara begitu, saya akhiri. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mungkin karena minggu depan udah kuliah umum dan ini kuliah terakhir di kelas ya Pak berarti. Iya. Mungkin saya bisa mewakili teman-teman yang lain mengucapkan terima kasih atas ilmu yang telah Bapak berikan kepada kami selama 1 semester ini, dan semoga bisa bermanfaat bagi kami dan menjadi amal jariah bagi Bapak gitu. Dan kami mohon maaf Pak apabila ada kesalahan kami, baik dari perkataan atau perbuatan kami yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak. Dan terakhir mungkin kami boleh minta waktu Bapak untuk foto bareng sebentar Pak. Teman-teman boleh pakai background-nya, dan PJ Media tolong di itu ya, di apa namanya, dipimpin gitu fotonya. Vincent, kelihatan. Faisal, nggak kelihatan juga, cuma Bastian, Fahrul, Joshua, Randy, Si, Arif. Paling gini tahun saya juga lupa lagi. Itu support. Ini Faisal langsung ganti wajah. Udah semuanya nih? Udah on cam semua belum? Oke. Aku pimpin ya. 1, 2, 3. Keluarkan lagi. Yang 3 ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Makasih banyak Pak. Terima kasih. Sukses selalu ya. Ya Pak. Terima kasih Pak. Kok kayak gini Pak? Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak.